Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali. Hari ini kita akan belajar tentang persendian manusia. Masih di tema 5A, organ gerak manusia dan hewan. Silakan kalian boleh dibuka bukunya halaman 107. Tujuan pembelajaran hari ini adalah pertama, agar kalian mengetahui macam-macam sendi pada manusia, mengetahui kelainan pada tulang, mengetahui kelainan pada otot dan cara mengatasinya, dan mengetahui cara merawat rangka dan tulang. Bagaimana? Sudah siap? Oke, kita akan belajar tentang persendian, kelainan pada tulang, kelainan pada sendi, dan cara mengatasinya, serta cara merawat tulang. Pertama, persendian. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, alat gerak tersusun atas tulang-tulang yang saling berhubungan. Tulang tersusun atas jaringan-jaringan yang padat dan kaku. Lalu, bila tulang dalam tubuh kita padat dan kaku, mengapa kita dapat bergerak? Kita dapat bergerak karena di antara tulang-tulang kita terdapat sendi. Antara satu tulang dengan tulang yang lainnya dihubungkan oleh sendi. Sendi adalah bagian khusus seperti ruangan yang berfungsi sebagai penghubung antar tulang agar tulang dapat bergerak. Misalnya antara lengan atas dengan tulang hasada pengumpil, di sini ada persendian yang mengakibatkan tulang kita dapat bergerak. Terdapat dua jenis sendi, yaitu ada sendi bergerak, sendi yang dapat digerakkan, dan sendi mati atau sendi yang tidak dapat digerakkan. Sendi mati contohnya adalah tengkorak atau tulang kepala. Oke, sekarang kita bahas macam-macam sendi. Dalam tubuh kita ada berbagai macam sendi. Ada sendi putar, sendi engsel, sendi pelana, sendi peluru, sendi gulung, dan sendi luncur. Ayo kita bahas satu persatu. Pertama ada sendi putar. Sendi putar ini menimbulkan gerak memutar. Contoh sendi putar adalah sendi antara tulang atlas atau tulang leher pertama di sini dengan tulang tengkorak. Dengan adanya sendi putar ini, kita dapat menoleh ke kanan dan ke kiri. Lalu ada sendi engsel. Sendi engsel adalah sendi yang menimbulkan gerak ke satu arah seperti engsel jendela. Contohnya ada di siku dan ada di lutut. Lalu ada sendi peluru. Sendi peluru adalah sendi yang menimbulkan gerakan ke segala arah. Contohnya adalah sendi yang terdapat pada pangkal lengan, di sini, di dekat bahu, dan di pangkal paha. Lalu ada sendi pelana, adalah sendi yang menimbulkan gerakan kedua arah dan berbentuk seperti pelana kuda. Contohnya adalah sendi antara telapak tangan dan pangkal ibu jari. Lalu ada sendi gulung yang terdapat di pergelangan tangan, dan ada sendi luncur yang terdapat di pergelangan kaki. Dan yang terakhir adalah sendi kaku, adalah sendi yang menimbulkan terjadinya sedikit gerakan atau terbatas. Contohnya adalah sendi yang terdapat pada ruas-ruas tulang belakang. Selanjutnya adalah kelainan pada tulang. Pertama adalah kelainan tulang akibat salah duduk. Posisi duduk tidak boleh dianggap sepele loh, terutama ketika anak-anak sedang belajar di rumah atau ketika kalian sedang belajar atau sedang menulis di meja. Kelainan tulang itu ada 3, ada skoliosis, lordosis, dan kifosis. Skoliosis yaitu kelainan bentuk belakang dengan bentuk melengkung ke samping. Hal ini karena duduk miring terlalu lama. Lalu ada lordosis, yaitu kelainan di mana tulang bagian perut melengkung ke depan, sehingga posisi perut akan terlihat sedikit lebih maju. Hal ini karena biasanya kita terlalu lama bersandar di meja. Jadi tulangnya melengkung ke depan. Lalu ada kifosis, yaitu bentuk tulang belakang dengan posisi tulang belakang melengkung
ke belakang. Ini karena kita terlalu lama membungkuk, sehingga tulang melengkung ke belakang. Selain membiasakan sikap tubuh yang benar, untuk mencegah kelainan pada rangka tubuh, maka kita harus melakukan pencegahan, misalnya dengan rutin berolahraga dan mengonsumsi vitamin yang banyak mengandung vitamin D. Selain kelainan tulang akibat salah duduk, ada beberapa penyakit rangka lainnya, seperti rakitis. Rakitis adalah penyakit pelemahan atau pelunakan tulang akibat kekurangan vitamin D. Rakitis dapat menyebabkan tulang patah atau tulang tubuh menjadi membengkok. Ciri penyakit rakitis adalah kaki yang membengkok sehingga menyerupai huruf O atau huruf X. Sebagian besar penderita adalah anak-anak, namun orang dewasa juga ada. Cara pencegahannya adalah dengan banyak mengonsumsi vitamin D dan sering terpapar sinar matahari pagi. Lalu ada osteoporosis, adalah penurunan kepadatan tulang akhirnya menjadi kropos dan mudah retak. Ciri-ciri osteoporosis hanya dapat diketahui melalui pemeriksaan dokter. Pengobatannya adalah dengan meningkatkan kepadatan tulang dengan mengonsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin D dan kalsium. Fraktura yaitu patah tulang seluruh atau sebagian. Patah tulang dapat disebabkan oleh kecelakaan, kelebihan beban, atau olahraga yang terlalu berat. Di daerah yang terjadi patah tulang biasanya timbul terasa nyeri. Fraktura dapat dilihat oleh hasil ronsen. Pemulihan patah tulang dapat dilakukan dengan cara menempatkan benda keras di sekeliling tulang atau dengan gips. Rangka sangat penting bagi tubuh sehingga harus dirawat dengan baik. Bagaimana caranya? Pertama, mencegah kerusakan tulang. Untuk mencegah kerusakan tulang, kita harus berhati-hati ketika sedang berjalan atau bermain. Misalnya, kalau sedang naik sepeda motor atau naik sepeda, kita harus memakai helm atau menggunakan pengaman lutut atau siku. Yang kedua, melakukan sikap tubuh yang benar. Contohnya adalah dengan duduk posisi tegak, berjalan dengan tegak, atau tidur dengan posisi yang lurus atau tidak melengkung. Lalu, mengonsumsi makanan yang dibutuhkan oleh tulang, yaitu makanan yang banyak mengandung kalsium, vitamin D, dan fosfor. Kalsium bisa kita dapat dari susu, keju, atau sayuran hijau. Vitamin D bisa kita dapat dari minyak ikan, susu, keju, dan sinar matahari pagi. Dan fosfor diperlukan agar tulang tetap sehat, terdapat pada kacang-kacangan. Lalu melakukan imunisasi polio. Imunisasi polio berguna agar tubuh kita terhindar dari penyakit polio. Imunisasi biasanya dilakukan saat kita masih balita. Dan yang terakhir adalah tidak membawa beban yang berat. Membawa beban yang terlalu berat mengakibatkan kelainan atau gangguan pada tulang. Membawa beban yang berat dapat mengakibatkan kelainan pada tulang, yaitu tulang belakang dapat membengkok ke kiri atau ke kanan. Yang ketiga adalah kelainan pada sendi. Ada beberapa macam kelainan pada sendi. Pertama ada kram otot. Kram otot adalah kejang pada otot yang menimbulkan rasa sakit dan nyeri. Biasanya dapat disembuhkan dengan meregangkan dan memijat otot yang terserang. Kram otot sering terjadi ketika kita sedang tidur, tetapi bisa juga terjadi karena aktivitas fisik yang berat atau tidak melakukan pemanasan terlebih dahulu sebelum melakukan olahraga. Bagaimana cara mencegahnya? Pertama, mandi atau merendam bagian aktif bergerak dengan air hangat. Kemudian tidak melakukan aktivitas yang terlalu berat. Minum air putih secukupnya. Mengonsumsi makanan yang banyak kalsium. Dan melakukan peregangan atau pemanasan sebelum melakukan aktivitas yang berat. Lalu ada tetanus. Tetanus merupakan penyakit yang dapat menyebabkan kram dan kaku otot. Tetanus biasanya terjadi akibat infeksi bakteri yang masuk melalui kulit yang terluka. Gejalanya biasanya adalah kaku pada rahang. Lalu yang ketiga adalah polio. Polio adalah penyakit yang menyerang sistem saraf akibat virus. Ciri-ciri penyakit polio adalah batuk, demam, sakit kepala, leher terasa kaku, serta otot badan dan kaki terasa sakit. Jika kondisi sudah parah,
Penyakit ini dapat menyebabkan kesulitan bernapas, kelumpuhan, bahkan hingga kematian. Lalu ada kaku leher. Kaku leher adalah kram yang terjadi pada otot-otot di leher. Hal ini terjadi karena sikap tubuh yang salah atau gerak yang secara tiba-tiba. Gejalanya adalah nyeri otot dan kaku leher yang terasa hingga ke punggung. Penanganan yang dilakukan adalah dengan menggunakan obat anti nyeri atau dengan mengoleskan salep. Lalu ada atrofi otot. Atrofi otot adalah kelainan otot di mana otot mengalami penyusutan bentuk atau volume. Penyebab lainnya adalah otot yang sudah lama tidak bekerja. Biasanya terjadi pada orang yang lama terbaring sakit. Orang yang mengalami atrofi terlihat menyusutnya otot serta tampak lemah dalam beraktivitas. Dan yang terakhir adalah hipertrofi otot. Hipertrofi otot terjadi pada atlet binaraga dan kebugaran. Mungkin orang menganggap ini adalah hal yang biasa, tetapi ini merupakan kelainan pada otot. Hipertrofi otot ditandai dengan meningkatnya bentuk otot yang dipengaruhi oleh nutrisi, usia, dan aktivitas olahraga yang berat. Oke, sekarang tugas kalian di rumah adalah pertama, sebutkan bagian-bagian sendi dan letaknya. Ini kalian kerjakan di buku tulis. Yang kedua adalah kerjakan halaman 132. Tuliskan mengenai macam-macam penyakit pada otot. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.